Oke, kita mulai perkuliahan kali ini. Ini udah masuk ke pertemuan 11 ya. Oke, materi hari ini adalah tentang integral. Kita mulai ya. Oke, kita masuk ke anti turunan. Kelihatan ya? Anti turunan atau integral tak tentu. Bentar ya. Oke, nah sebelum kita masuk ke anti turunan atau integral tertentu ini, kita review dulu yang kemarin, review tentang turunan, soalnya ini berkaitan. Nah, di pertemuan sebelumnya kita punya beberapa fungsi dari turunan. Fungsi dari turunan ya. Nah, yang pertama ada fx sama dengan x kuadrat. Nah, ini berarti turunannya atau dx per dx-nya dia adalah 2x. Ya kan, pada ingat. Yang kedua, misalnya fx-nya sama dengan x kuadrat ditambah 2. Berarti dia dx per dx-nya sama dengan 2x juga kan? Ini diturunin, ditambah ini konstanta kan? Konstantanya jadi hilang kalau turunan. Yang ketiga, ada fx sama dengan x kuadrat ditambah 10. Nah, dia turunannya juga 2x ya. Oke, contoh yang keempat, fx sama dengan x kuadrat ditambah konstanta. Di sini konstantanya sembarang. Hasilnya adalah 2x juga. Nah, di sini kan ini fungsinya ada banyak nih, ada 4 fungsi. Tapi dia turunannya sama-sama 2x. Nah, yang turunannya 2x ini bisa banyak. Nah, jadi yang membedakan ini turunannya 2x, ini 2x, ini 2x. Nah, yang membedakan di sini itu cuma konstantanya. Ini konstantanya 2, ini 10. Jadi yang membedakannya adalah konstantanya. Nah, jadi ketika kita punya turunan dari suatu fungsi, fungsinya bisa banyak nih. Nah, yang membedakan fungsi-fungsi tersebut adalah konstantanya. Seperti itu. Nah, jadi ketika kita mencari nih, kebalikannya, jadi misalnya cari anti turunan dari x, anti turunan dari 2x, itu hasilnya adalah x kuadrat, kayak gitu. Nah, itu yang disebut anti turunan. Jadi, anti turunan ya. Contohnya kan kayak gini nih. X kuadrat ditambah C, dia adalah anti turunan dari 2x. Kayak gitu. Nah, sehingga dx per dx adalah
turunan dari F terhadap X maka F adalah anti turunan dari dx per dx. Nah, kayak gitu. Nah, anti turunan ini kemudian kita disebut sebagai integral tertentu. Nah, oke. Nah, jadi di sini kita bakal punya teorema. Di next ya, ini udah? Udah ya, next. Udah, Bu. Nah, kita punya teorema. Kalau jika fx turunannya df per dx itu anti turunannya dari fx nah, maka kita bakal punya rumus dasarnya. Ini integral dari fx sama dengan fx dx sama dengan fx ditambah c. Nah, ini adalah rumus dasar dari integral. Nah, kayak gini. Fx ini disebut sebagai integral Nah, integral ini adalah fungsi yang diintegralkan. Oke. Nah, di sini kan kita bisa lihat nih, karena anti turunan ini adalah kebalikan dari turunan, kita ingat kembali nih ada beberapa rumus dari rumus turunan. Nah, kita punya dasar rumus turunannya. Nah, yang pertama ada fx sama dengan x pangkat n ditambah c, berarti df per dx-nya dia adalah n kan ke bawah rumusnya, n dikali x, n min 1. Nah, yang kedua, rumus turunan yang kedua ada fx sama dengan sin x plus c. Turunannya atau df per dx-nya sama dengan cos x.
Yang ketiga, kita punya fx cos x plus c. Turunannya adalah min sin x. Nah, dari sini, misal nih, cos x. Cari integral dari cos x. Berarti integral dari cos x ini adalah sin x. Cari integral dari min sin x. Berarti integralnya adalah cos x plus cosanta itu sendiri. Nah, oke, lanjut ya. Dari rumus turunan yang tadi, kita bisa punya dasar dari rumus integral. Nah, kita punya 3 dasar. Dari integral. Assalamualaikum, Bu. Oh iya, waalaikumsalam. Boleh lihat lagi yang PPT yang tadi, Bu, mau di screenshot? Oh ini. Udah? Ya, Bu. Oke, silakan. Oh ya, sok. Ditulis dulu. Nah, kalau kecepatan bilang aja. Ibu izin bertanya. Iya, boleh. Silakan. Nama saya Abdul Alfi Mubarok. Izin bertanya, berarti kalau integral akhirnya selalu ada konstanta ya, Ibu? Iya, betul. Kalau integral akhirnya selalu ada konstanta. Jadi kalau misalkan ada soal integral dari cos x, berarti turunannya sin x tambah c. C-nya jangan lupa ya. Tambah c, gitu. Tambah konstanta. Begitu, Mu'ij. Iya. Oke. Baik, Ibu. Terima kasih, Ibu. Ya, kita lanjut ya. Nah, kita ke dasar integral. Nah, rumus dasar integral ini bisa kita peroleh dari rumus turunan yang tadi. Kayak yang tadi kan, saya tulis dulu yang pertama. Rumus integral itu x pangkat n. Nah, kebalikan dari yang tadi. Nah, berarti ini integralnya x, n ditambah 1. Kalau yang tadi kan dikurang 1 ya. Nah, per n tambah 1 plus c. C-nya jangan lupa. Nah, ini rumus yang pertama. Yang kedua, integral cos x. Berarti rumus yang tadi kan, berarti integralnya adalah sin x plus c. Yang ketiga, integral dari sin x. Oh, salah. Ini harus ada dx-nya ya. dx lewat dx. Yang ini integral dari sin x dx. Sama dengan min cos x plus c. Gitu. Nah, jadi nanti kalau misalkan nih di soal tuh ada bentuk integralnya tuh tidak seperti ini nih, nggak x pangkat n gitu, atau nggak cos x ds, nggak sin x ds. Kita harus rubah sedemikian rupa agar kesamaannya berbentuk seperti ini. Seperti yang 3 ini, gitu. Nah, kita ke contoh. Contoh pertama. Nah, integral dari akar x dx. Nah, kita rubah ke ini sama kayak persamaan 1. Nah, di sini harus x pangkat n. Nah, kita rubah dulu si x-nya. Berarti jadi integral x, akar itu kan pangkat setengah ya. Kita rubah jadi integral x pangkat setengah dx. Kayak gitu. Nah, berarti ini hasilnya x pangkat
min setengah ditambah 1. 3/2 ya. Per N ditambah 1. 3/2 kan? 3/2. Oke. Ditambah C, jangan lupa. Nah, berarti ini hasilnya kita balik. 2/3. Iya, betul. 2/3 terus? X pangkat 3/2. Tambah C gitu ya. C. Nah, ya, terima kasih. Jadi ini hasilnya 2/3-nya ke atas, 3/2 ditambah C. Ya gitu ya. Paham sampai sini? Alhamdulillah. Kita lanjut ke nomor contoh yang kedua. Sebentar. Kita lanjut ke contoh kedua. Misalnya, integral dari 1/x pangkat 5 dx. Nah, kita rubah ke rumus yang pertama. Ya, rumus yang pertamanya kan harus x pangkat n. Berarti ini kita rubah. Nah, x pangkat 5-nya kita ke ataskan. Kalau pangkat dikeataskan, dia hasilnya negatif. Berarti integral x pangkat min 5 dx. Seperti itu. Nah, udah gini kita pakai rumus yang pertama lagi. Berarti x min 5 ditambah 1 min 4 per min 4. dx-nya berubah jadi c. Nah, jadi sama dengan min 1/4 x pangkat min 4 ditambah Min c. 4. Nah, seperti itu. Oke. Ada yang masih bingung sampai sini dulu? Paham, Bu. Oke. Ini bentar. Ini kenapa di kalkulus B? Ini slide-nya pindah ke sini kan? Ini yang Bang Maulana. Layarnya tidak berubah terus. Kalian berubah nggak layarnya? Berubah, Bu. Berubah. Bu. Coba Bang, mana Bang? Iya ini Bu, Assalamualaikum. Sudah berubahkah layarnya? Kadang-kadang keluar masuk sendiri Bu, sama layarnya gitu terus. Kadang hijau. Oh gitu. Coba Tapi kamu. minta kok Bu ke teman itunya, screenshotnya. Oh oke. Tapi coba misalnya keluar Zoom dulu, terus masuk lagi, dicoba aja. Ya, Iya Bu. aja. Oke. Oke, kalau paham. Makasih Bu. Ya, kita lanjut ke nomor 3. Contoh ketiga. Misalnya integral dari x kuadrat ditambah 5x dikurang 1/x kuadrat ditambah 3 kita kurungkan dx. Nah, hasilnya adalah, kita integralinnya satu-satu. Nah, ini x pangkat 2, berarti integralnya 1/3 x pangkat 3. 3. Ya, betul. Ditambah 5x, berarti ini 5/2 x pangkat 2 dikurang, ini kan x kuadratnya ke atas kan? Jadi x pangkat min 2. Betul? Betul, Bu. Ya Bu. Oke, hasilnya adalah plus 1/x. X. Ditambah, ini 3. Nah, 3 ini dia kan 3x pangkat 0. Ya kan? Kita tambahin 1. Berarti dia hasilnya jadi 3x. Ditambah C. Begitu. Nah, gini, ini masih bingung nggak yang ini?
Ini 3-nya ya. 3 X pangkat 0. Ini kan pangkat 0. Si X-nya jadi nggak ditulis. Nah, untuk diintegralkan, kan rumusnya N tambah 1. Berarti 0 tambah 1 berarti 3 pangkat X per 1 kan tetap 3. Jadi 3X ditambah C. Bu, mau nanya Bu, Iya boleh. itu yang min X pangkat setengahnya kenapa jadi 1/X Bu? Kurang paham saya Bu. Min X pangkat setengah. Ya, Min X pangkat setengah. Yang ini yang 1/X kuadrat. iya Bu. Oh iya ya ketemu, salah lihat Bu, maaf Bu. Udah? Kan min, Udah Bu, udah paham ketemu. min X pangkat min 2. Udah paham? Ini jadi apa? Diintegralin. Jadi min X Nah, min min 1/2 ya min 1/2 masa X coba ini gimana? kelabu. Oh, aduh. Jadi min X kan Bu? Iya, kan gini. Bentar. Masih tunggu. Sok. 1/X kuadrat. Kita integralin. X pangkat min 2. Terus dari kita. Ya Bu. Terus integralnya belum beres ya. Jadi min 1/2 X Min 1 Pak. min 1/2 Hanya per 2. X min 1 X min 1 min 1/2 gitu bukan Bu? Masa coba ada yang bisa nggak ini? Min 2 tambah Izin 1, Bu. menjawab, Bu. Pakai nama ya. Biar langsung dipanggil. Ini integral yang tadi kayak ini. Abdul Muiz, Bu, izin menjawab. Sok Muiz, kumaha Muiz sok. Jadi kan berarti di bawahnya N plus 1 ya Ibu. Jadi X per Bentar, Muiz, min hapus 1. dulu. Ini hapusnya. Gimana Muiz yang ini? Jadi X pangkat min 1 per min 1 Ibu. Terus? Kenapa jadi Sama super dengan X? Sama dengan? kan N plus 1 Bu. Kan tadi min 2 plus 1 jadi min 1. Terus? Sama dengan min X X. pangkat min 1. Coba ada lagi nggak yang lain? Ini hasilnya jadi super X nih. Bu, sama dengan min X per X min 1 bukan Bu? Assalamualaikum Bu, izin menjawab. Izin menjawab, Bu. Nama Wanda, saya coba Nadim. Wanda. Gimana Wanda? Di situ kan sudah X pangkat min 1 per min 1. Nah, untuk menghasilkan jadi positif itu dibalik nih, Bu. Jadi 1/X hasilnya. 1/X. Nah, ini bisa. Nah, kayak gini ya. Ini kenapa jadi super X. Ya. Ini kan min. Ini nih, X-nya dibalik dulu. X pangkat min 1. Berarti 1/X. Nah, dia masih min. Nih, min 1. Min. Min dikali min, jadi positif. Jadi di sini 1/X. Paham nggak ini? Ini kan X pangkat min 1 per min 1. Berarti kan ini sama dengan gimana? Min 1 per 1 dikali, ini dibalik 1/X dikaliin. Jadi min 1/X. Min dikali min jadi positif. Ya. Ya Bu.